Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya orang membunuh jin menggunakan ritual khusus, menggunakan tenaga dalam atau ajian-ajian tertentu. Dan membunuh jin dengan cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang sakti mandraguna. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membunuh jin tanpa ajian khusus yang dapat dilakukan oleh semua orang. Berikut ini penuturan Syekh Abdurrauf bin Halimah, seorang peruqyah yang sudah membunuh banyak jin. Seringkali jin menyerang lewat mimpi. Jadi ketika Anda tidur, Anda melihat ular menyerang Anda, atau anjing, atau banteng, tentara, monster, dan sebagainya dalam mimpi. Jika Anda bisa ingat, Anda membaca Bismillah, Allahu Akbar, atau ayat-ayat Quran, itu akan menghentikan mereka dan membuat mereka lari. Jadi yang harus dilakukan adalah Anda harus menangkap jin dahulu, lalu baca ayat kursi. Baca terus sampai dia mati. Maka jika dia mati dalam mimpi, itu persoalan selesai. Lalu bagaimana caranya supaya dalam mimpi Anda ingat untuk menangkap dan membaca ayat? Jadi jika ada seseorang mengalami mimpi buruk, katakan pada dia Anda harus mempersiapkan diri ketika tidur. Bacalah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, tiupkan pada telapak tangan dan usapkan ke tubuh Anda 3 kali. Lalu bacalah, Ainama takunu yati bikumullahu jamia, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah ayat 148. Artinya, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu ulangi terus sambil memohon agar Allah mendatangkan jin yang menyakiti Anda, atau orang yang telah menyihir Anda ke dalam mimpi Anda. Dan mohon kekuatan untuk mengalahkan mereka. Lalu tidurlah dengan semangat untuk menangkap mereka, seakan Anda ingin menghajar mereka. Segera setelah Anda melihat mereka, Anda pukul mereka atau baca Quran sampai mereka habis. Anda ulangi setiap malamnya, sampai jelas bahwa tidak ada lagi yang datang kepada Anda. Dan alhamdulillah di setiap negara yang didatangi oleh Ben Halimah, ia ajarkan ini. Setelah beberapa hari kemudian, selalu ada yang melapor, "Ya, saya mengikuti yang Anda katakan. Saya hajar mereka dalam mimpi. Setelah dibacakan ada yang mati, ada yang terbakar dan ada yang lari." Apapun itu, dia telah membuktikan betapa mudahnya teknik ini. 2 hari yang lalu seseorang juga telah melapor melakukannya di London. Alhamdulillah. Karena orang-orang selalu terkejut. Bagaimana kita bisa dalam mimpi membuat keputusan, mengontrol mimpi kita? Ini hanyalah masalah bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum tidur.
Bahkan jika itu orang lain yang mengalami mimpi buruk, mungkin anak Anda menjerit di malam hari. Atau istri Anda merasa didatangi seseorang dalam mimpi, atau ibu Anda mendengar suara-suara yang mengacaukan pikiran. Maka Anda bisa melakukan doa itu sebelum tidur, dengan niat memohon Allah untuk mendatangkan jin itu dalam mimpi Anda. Lalu Anda tangkap dia, bunuh dia, maka orang itu akan sembuh. Bahkan jika ada orang yang menyihir Anda dan Anda mengejarnya dalam mimpi, Anda pukul dia, Anda bunuh dia, maka kejahatannya akan berbalik padanya. Dan saya punya banyak laporan tentang hal ini. Saya ceritakan dua di antaranya. Ada seorang gadis yang ibu tirinya melakukan sihir pada dia. Ibu tiri itu datang dalam mimpinya membawa pisau untuk menikamnya. Dan gadis itu merebut pisau itu dan menikamnya. Lalu ketika ibu itu bangun di pagi hari, dia muntah darah selama 3 hari, kemudian meninggal. Saya juga punya pasien, bukan seorang yang beragama. Dia tidak memilih menjadi Muslim atau Kristen. Dia tidak punya agama. Dia berkata telah diserang seekor banteng dalam mimpi. Jadi banyak pasien kami diserang banteng. Anda akan tahu apa itu sebenarnya. Dia mimpi diserang banteng itu. Lalu dia lari dan bersembunyi di balik pohon. Ketika banteng itu lewat, ternyata itu kepala banteng namun berbadan manusia. Maka ketika dia menyadari bahwa itu badan manusia, dia menjegalnya lalu banteng itu roboh. Lalu topeng banteng itu lepas dan dia melihat bahwa itu orang yang menyihirnya. Lalu dia ambil topeng banteng itu dan dipasang di kepalanya. Lalu dia kejar orang itu. Lalu orang itu lari sampai pada sebuah rumah. Ada sebuah aula di rumah itu. Dan dia melihat semua penyihir di desanya ada dalam aula itu. Mereka bertanya pada orang itu, "Apakah sudah kau serang? Sudah kau tangkap?" Dan mereka tidak sadar bahwa orang yang mereka tanya itu adalah yang dikejar-kejar. Jadi Anda bisa lihat, orang itu bahkan bukan seorang Muslim, tidak punya iman. Tapi ketika dia diserang, dia bisa melindungi dirinya. Dia bisa mengembalikan sihir itu pada pelakunya. Anda bisa lihat orang ini tidak beriman. Tapi dia punya tekad kuat dan dia bisa mengalahkannya. Hanya itu. Maka jika Anda beriman kepada Allah, membaca Quran, berdoa memohon perlindungan pada Allah, Anda juga bisa melakukannya. Jika Anda meski tidak pasti, namun merasa seseorang telah menyihir Anda cukup berdoa agar Allah menolong Anda. Mohon kepada Allah untuk menolong Anda dan memberikan kekuatan untuk mengalahkan mereka dalam mimpi. Karena Anda tidak bisa menuntut mereka di pengadilan, tidak bisa berbuat apa-apa.
Mereka melakukan sihir, mengeluarkan dana untuk bekerja sama dengan setan, lalu merusak rumah tangga, merusak bisnis, merusak anak-anak. Maka Anda bisa memohon kepada Allah untuk menghukum mereka. Sesungguhnya Anda tidak bisa memaafkan mereka. Karena Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Mereka itu bekerja sama dengan setan. Jadi meskipun Anda mengampuni mereka, Allah tetap tidak mengampuni mereka. Neraka menunggu mereka. Jadi yang terbaik untuk mereka adalah Allah menghukum mereka. Mungkin dengan itu mereka bertaubat atau menghentikan perbuatannya. Orang yang menjadi korban bisa berdoa agar Allah menghukum mereka. Itu akan menghabisi mereka dengan cepat, insya Allah. Maka lakukanlah hal itu. Mohon agar Allah menghadirkan mereka dalam mimpi. Kalahkan mereka. Lalu Anda tinggal membaca surat kabar tentang sesuatu terjadi pada seseorang. Insya Allah. Saya berikan contoh kasus jin lainnya. Sejumlah orang ketika tidur tindihan, merasa lumpuh sehingga tidak bisa bergerak atau bicara, kadang tidak bisa bernafas. Jadi itu salah satu serangan jin. Maka jika Anda mengalaminya, apa yang bisa Anda lakukan? Jika Anda tidur dan merasa ada suatu kekuatan yang melumpuhkan Anda, pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah menangkapnya. Bagaimana Anda bisa menangkapnya? Ketika Anda tindihan, Anda usahakan untuk meremas tangan Anda. Cengkramlah dengan kuat tangan Anda dengan niat untuk menangkapnya. Dan bacakan doa dalam pikiran Anda. Kalau lidah Anda kaku, bacalah dalam pikiran Anda ayat kursi, sampai lidah Anda bebas. Lalu Anda lantunkan dengan lidah Anda. Cengkram dia dengan sekuat tenaga. Jangan dilepas. Baca terus sampai dia mati. Maka selesailah sudah. Mungkin dia mati. Mungkin dia lari. Apapun itu dia tidak akan kembali. Anda bisa lihat betapa mudahnya ini. Bagaimanapun jin menyerang, kata Abdurrauf bin Halimah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan info lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.